Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiah dari SI 4405, NIM 12022000140. Pada tugas kali ini saya akan membuat sebuah tugas implementasi dengan studi kasus yang saya pilih adalah buku kontak dengan metode linked list. Alasan saya memilih double linked list karena linked list ini sangat cocok dengan study case yang saya pilih, di mana dalam buku kontak ini memuat data dan informasi yang harus tersimpan di dalamnya, serta nantinya kita harus mencari data yang sudah tersimpan. Nah, kemudian linked list ini disebut lebih efektif dan fleksibel, dan juga untuk penambahan atau pengurangan datanya itu relatif lebih cepat. Nah, di sini saya akan membutuhkan beberapa kelas dengan definisi fungsi di dalamnya untuk menyimpan data kontak dan juga beberapa informasi yang nantinya akan saya jelaskan ketika menjelaskan codingan ini. Jadi di sini saya membuat kelas node. Di sini fungsinya untuk memanggil kelas lain dan supaya nantinya data yang dimasukkan dapat dibaca. Kemudian di sini saya membuat self previous karena sebelumnya pastinya di dalam linked list itu ada bagian yang belum terisi. Kemudian untuk self data ini agar linked list nanti bisa membaca link node dari node yang sebelumnya. Kemudian untuk yang next-nya juga dibuat kosong agar nanti bisa dikaitkan dan bisa membaca node setelahnya. Kemudian ada kelas list atau linked list. Kemudian di sini saya buat sebuah fungsi def self.head untuk sebagai awalan dari si linked list tersebut. Di sini dibuat kosong, kemudian untuk bagian yang lain juga dibuat kosong agar nanti dia bisa mengisi di tempat tersebut. Lalu di sini ada add contact dan di sini ada beberapa yang di add contact ini ada variabel yang mana kalau misalkan si variabel dengan contact head ini kosong atau tidak ada, maka dia akan membuat node baru di dalamnya. Kemudian nanti di dalam node-nya itu ada bagian head, lalu bagian current, lalu bagian tail. Nah, namun jika nanti di dalam kontak head itu ternyata ada, maka nanti dia akan ditambah ke data selanjutnya, yakni ke data tail. Kemudian di sini saya membuat dev view untuk melihat si kontaknya tersebut, yang mana nanti kalau misalkan dia tidak ada, maka nanti si datanya tersebut yang di print adalah data selanjutnya. Di sini dibuat variable reason. Kemudian ada kelas define, yang mana ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah head, lalu ada yang current, lalu yang terakhir adalah tail. Yang mana isinya semuanya sama, jadi kalau misalkan si data satu ini ada dalam si find data ini, maka nanti dia akan terprint ke bagian selanjutnya. Kemudian ini ada bagian kontak yang dia akan mengarah ke kelas linked list. Jadi kalau misalkan dia kita print, nanti dia akan mengeluarkan informasi sebagai berikut. Ada kontak untuk toko Maju Jaya sebagaimana yang tertulis di study case. Kemudian ada 3 pilihan menu utama, yakni untuk menambah kontak ketika pertama kali kita membuka si buku kontak. Kemudian yang kedua adalah daftar kontak untuk melihat kontak yang sudah kita tambahkan. Kemudian pilihan yang terakhir ini adalah untuk mencari kontak yang
ingin kita temukan. Lalu di sini ada keluar untuk out dari codingan ini. Nah, jadi kalau misalkan ketika kita memilih menu yang pertama, maka nanti dia akan muncul masukkan jumlah kontak yang ingin ditambahkan. Jadi misalkan kita yang memasukkan 3, maka kita tinggal tulis 3, maka nanti si codingan ini akan berjalan sebanyak 3 kali, dan format yang dimasukkan adalah nama dan juga nomor. Dia akan dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian kalau misalkan kita memilih menu yang kedua tadi, maka yang terprint adalah bagian si view yang tadi. Kemudian kalau kita ke pilih menu yang ketiga, nanti itu adalah menu untuk mencari kontak, maka variabel yang dicari itu adalah nama. Jadi makanya di sini terusnya string karena dia hanya mencari format nama, format string. Lalu untuk yang keempat itu adalah kita keluar dari si buku kontak ini, dan nanti dia akan terprint terima kasih. Kemudian kalau misalkan kita mau masukkan selain daripada keempat ini, maka yang terprint adalah maaf, mohon ulangi tindakan. Baik, sekarang akan saya coba run codingannya, dan kita akan mencoba untuk menambahkan kontak sebanyak 3 kontak. Yang pertama adalah cuma nama saya sendiri. Berhasil, maka nanti dia akan nge-print lagi menu yang perlu kita pilih. Kita akan coba untuk menampilkan kontak yang sudah kita masukkan tadi, maka dia akan mengeluarkan daftar kontaknya tadi kita sudah masukkan di awal. Misalkan kita mau mencari kontak tertentu, maka kita tinggal memilih pilihan 3 dan kita bisa masukkan nama kontak sesuai dengan yang kita cari. Misalkan kita mau mencari kontak atas nama Via, maka yang keluar adalah yang sesuai dengan tadi kita input. Misalkan lagi kita mau mencari atas nama yang lain, maka nanti yang keluar adalah yang sesuai dengan yang tadi kita input. Namun jika kita hanya memasukkan beberapa suku kata atau huruf, misalkan saya masukkan V, maka yang keluar adalah kontak dengan unsur V di dalamnya. Lalu jika kita klik keluar, maka kita akan keluar dari menu ini dengan tanda bahwa ada tulisan terima kasih di bawahnya. Kemudian codingan ini bisa dikatakan berhasil karena di dalam study case, yang pertama codingan harus bisa menambah dan mengupdate data. Tadi kita sudah lihat bahwa di awal kita sudah mampu untuk menambah data sebanyak yang kita mau. Tadi kalau yang saya contohkan itu ada 3. Kemudian yang kedua adalah pencarian sederhana dengan kata sebenarnya. Nah, tadi kita sudah contohkan, misalkan saya tadi masukkan ada Nurul, Afi, dan Via. Lalu kita coba cari atas nama Via dan ada keluar hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah pencarian menurut prefix, kayak misalnya kita hanya masukkan 2 huruf, maka yang keluar harus kontak dengan unsur nama tersebut. Dan tadi kita coba dengan nama V, bagaimana yang tadi kita masukkan di awal, ada 2 kontak dengan unsur nama V. Maka di codingan juga yang keluar adalah 2 nama dengan unsur V. Maka dari itu codingan ini dapat dikatakan berhasil. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.